Di sebuah ruangan yang gelap, terdengar suara seseorang memanggil nama Seiichiro. Kitano menoleh, lalu menyebut orang itu ayahnya. Sang ayah menatapnya dan berkata bahwa hari ini ia akan pergi. Kitano memandangnya heran karena hal itu terasa tidak biasa. Dengan tenang, sang ayah menjawab bahwa ia harus melakukan sesuatu terkait cuti kerjanya. Kitano akhirnya mengangguk paham, lalu berpamitan pergi dan berkata bahwa nanti ia akan menemui ayahnya di sekolah. Di dalam kediaman Koiso, sang ayah memanggil Ryoko dan menanyakan apakah ia sudah sembuh dari demamnya. Ryoko tidak menjawab, hanya sibuk mengancingkan bajunya sambil menyiapkan sarapan. Sang ayah terdiam sejenak, lalu kembali memanggil Ryoko dengan suara tenang, meminta agar putrinya menjawab ketika sang ayah sedang bertanya. Namun Ryoko tetap tak bergeming, masih tenggelam dalam kesibukannya sendiri. Merasa diabaikan, wajah sang ayah mengeras. Ia sontak berteriak, memarahi Ryoko karena berani memperlakukan ayahnya seperti itu. Namun Ryoko tak tinggal diam. Ia balik membentak, mengungkit kejadian beberapa hari lalu, menanyakan alasan ayahnya memperlakukan Kitano seperti itu. Dengan tegas ia menegaskan, Kitano bukanlah orang yang suka dengan kekerasan. Amarahnya memuncak hingga ia menyebut ayahnya seorang yang brengsek. Sang ayah tak bisa berkata ketika melihat putrinya yang meledak. Ryoko melanjutkan dengan nada getir, menyindir perlakuan ayahnya yang tiba-tiba menendang tamu yang datang hanya untuk menjenguknya. Ia kesal, bertanya bagaimana sekarang ia bisa menjelaskan semua itu pada Kitano. Dengan wajah berat, sang ayah akhirnya beralasan. Ia berkata dirinya tak bisa menahan diri ketika melihat seseorang yang menakutkan berdiri di samping putrinya. Ryoko membentak, menegaskan bahwa ayahnya tak berhak menilai seseorang hanya dari penampilan luar, karena itu tak mencerminkan isi hatinya. Namun sang ayah tetap bersikeras, menyebut wajah Kitano sudah berada di luar standar. Ryoko makin marah, menolak anggapan itu, bahkan menegaskan bahwa Kitano sama sekali tak terlihat menakutkan di matanya. Dengan kesal ia pun membalikan badan dan pergi, meninggalkan ayahnya yang terdiam. Ayahnya termenung, wajahnya muram. Menurutnya, ini bukan sekedar soal terlihat menakutkan atau sedikit jahat. Pria itu adalah iblis itu sendiri, tak diragukan lagi. Dalam hati ia menilai, mungkin Ryoko kesulitan memahami seorang pria, karena sejak kecil, ia dibesarkan hanya olehnya tanpa sosok ibu. Menyedihkan pikirnya, melihat putrinya begitu mudah tertipu oleh inkarnasi setan. Ia pun bertekad kuat, tak akan membiarkan Kitano mendekat, dan tak akan melepaskan putrinya ke tangan pria itu. Ryoko tiba-tiba menyodorkan selembar kertas ke ayahnya. Namun ayahnya buyar, ia menatap lalu bertanya apa ini. Ryoko menjawab sambil bersiap berangkat. Itu adalah pemberitahuan, pertemuan orang tua dan guru. Kemarin Ikuko yang mengantarkannya. Ayahnya membaca sekilas sempat bingung, lalu terkejut begitu tahu pertemuan itu diadakan hari ini. Ia bertanya, kenapa Ryoko baru memberikannya sekarang? Ryoko dengan santai menjawab, lebih baik ayahnya tidak usah datang dan tetap menjaga toko seperti biasa. Ayahnya sontak membantah, mencoba menjelaskan sesuatu, namun Ryoko tak peduli, langsung berlalu keluar rumah sambil berkata sampai jumpa. Sang ayah hanya terdiam, wajahnya kesal menghadapi kelakuan putrinya. Di luar rumah, Ikuko sudah menunggu. Begitu melihat Ryoko keluar, ia langsung menyapa dan menanyakan kondisi temannya. Ryoko menjawab singkat bahwa ia baik-baik saja. Mendengar suara teriakan dari dalam tadi, Ikuko curiga dan bertanya apakah itu ayah Ryoko yang berteriak. Sambil berjalan, Ryoko menjelaskan, ia tidak ingin ayahnya terlalu bersemangat untuk datang ke pertemuan orang tua dan guru. Ikuko langsung marah, mengingatkan bahwa ayahnya wajib datang, lalu bertanya apa yang sebenarnya Ryoko pikirkan.
Ryoko dengan ekspresi tak peduli tak menjawab. Namun kemudian, Ryoko menjelaskan bahwa ayahnya terlalu mencolok, tinggi, bertubuh besar, ditambah dengan kumisnya, dan mudah tersulut emosi. Orang-orang pasti menganggapnya aneh. Ia lalu mengingat kembali kejadian saat SD. Ketika ayahnya datang ke kelas, semua murid berteriak menyebutnya Yakuza. Ikuko hanya bisa merespons dengan tawa kaku. Ryoko melanjutkan bahwa kehadiran ayahnya yang menakutkan saja sudah membuatnya cukup bermasalah, sehingga ia tak pantas untuk berbicara tentang Kitano. Ikuko terdiam, bingung dengan ucapan itu. Ryoko yang sadar keceplosan buru-buru menutupinya, berkata bahwa ia hanya sedang berbicara pada dirinya sendiri. Di depan sekolah, Kuroda berteriak memanggil nama Koiso Ryoko. Ia langsung menggenggam tangan Ryoko erat-erat, sambil terus berteriak menanyakan keadaannya. Ryoko yang tampak tidak nyaman, hanya menjawab singkat bahwa dirinya baik-baik saja. Kuroda kembali berteriak merasa bersyukur, mengatakan betapa ia sangat khawatir. Ryoko hanya bisa terdiam menghadapi ekspresi Kuroda yang begitu berlebihan. Di sampingnya, Ikuko berkomentar pada Ryoko, menduga bahwa Ryoko pasti senang karena ada seseorang yang begitu peduli kepadanya, meskipun orang itu adalah Kuroda. Ryoko hanya tersenyum kecil pada temannya dan menjawab pelan mungkin. Kuroda berhenti sejenak, lalu tiba-tiba meraih Ryoko dan memeluknya erat sambil berteriak betapa senangnya ia. Ryoko terkejut, menjerit kaget, lalu buru-buru menyuruh Kuroda berhenti dan melepaskannya. Namun Kuroda tetap saja memeluk, terus berteriak lega tanpa peduli keadaan sekitar. Tiba-tiba suasana pecah. Kehadiran seseorang membuat semua mata menoleh. Di depan gerbang sekolah, Kitano berdiri tegak menghadap mereka. Tatapannya tajam, menancap lurus ke arah Kuroda dan Ryoko, membuat udara di sekitar seakan menegang. Semua orang terperanjat melihat Kitano. Ryoko yang tak ingin terjadi salah paham, buru-buru menjelaskan bahwa semua ini bukan seperti yang terlihat. Kuroda tiba-tiba saja memeluknya. Namun Kuroda langsung memotong dengan berteriak. Ia meminta maaf, mengaku bahwa inilah kebenarannya. Ia meminta maaf karena telah merahasiakan hubungan dengan Ryoko. Ryoko sontak marah besar, berteriak bahwa itu tidak benar. Tatapan Kitano makin tajam, kakinya mulai bergerak. Lalu ia langsung berlari, sambil mengeluarkan teriakan khasnya yang menggema. Semua orang sontak menjerit kaget. Kuroda yang mengira Kitano benar-benar marah kepadanya, langsung kabur terbirit-birit bersama dua anak buahnya, sambil berteriak-teriak meminta pertolongan. Kitano segera menggenggam tangan Ryoko erat-erat. Dengan wajah cemas, ia menanyakan keadaannya, memastikan apakah demamnya sudah sembuh. Ryoko cukup terkejut dengan sikap itu. Ia menjawab dengan senyum bahwa dirinya sudah baik-baik saja sekarang. Lalu berterima kasih karena Kitano telah mengkhawatirkannya. Kitano merasa lega, apalagi setelah semua kejadian yang telah terjadi. Ia benar-benar bersyukur dan senang mengetahui Ryoko sudah pulih. Namun di dalam hati, Ryoko sedikit takut dengan tindakan Kitano barusan yang begitu menggila. Ikuko di sampingnya pun merasakan hal serupa. Jantungnya nyaris berhenti menyaksikan semuanya tadi. Singkat waktu, jam telah menunjukkan 2:30 sore. Bel pun berbunyi, tanda pelajaran telah usai. Seorang pria baru tiba di sekolah Hechiko, Heizo. Tubuhnya besar, berdiri tegap, membuat beberapa siswa di sekitar menoleh memperhatikannya. Dalam hati ia bergumam kesal, karena ulah putrinya, ia terpaksa menutup toko lebih cepat, tanpa sempat memberitahu para pelanggannya. Merasa diperhatikan, Heizo menoleh pada siswa yang menatapnya. Namun ia segera sadar, wajahnya yang menyeramkan bisa menimbulkan salah paham. Jika itu sampai terjadi, Ryoko pasti akan marah dan enggan mendengarnya lagi. Ia pun mencoba bersikap ramah dengan tersenyum, tapi siswa itu justru terlihat sedikit takut. Heizo pun kemudian melangkah pergi,
sambil berusaha menjaga sikapnya tetap tenang. Di belakangnya, para siswa tadi saling berbisik, membicarakan senyum Heizo yang begitu menyeramkan, dan bahkan menyebut Heizo sebagai seorang Yakuza. Langkah Heizo terhenti ketika mencoba mengingat letak kelas 17. Namun instingnya yang tajam menangkap kehadiran seseorang di belakangnya. Ia segera menoleh cepat. Seorang pria berjas hitam dengan kacamata hitam berdiri tak jauh darinya. Tatapan mereka bertemu, saling mengunci dalam diam. Ya, itu adalah ayah Kitano. Para siswa yang menyaksikan dari kejauhan langsung berbisik, menganggap keduanya sebagai dua Yakuza yang tengah berhadapan. Dalam benaknya, Heizo merasakan udara mendadak menegang. Ia menilai bahwa pria itu, sosok di hadapannya adalah orang yang tangguh. Sang pria melangkah, membuat Heizo sedikit waspada. Ia hanya mengucap permisi lalu berlalu begitu saja. Heizo terdiam memandangi punggungnya, bertanya-tanya apakah pria itu adalah seorang Yakuza. Tapi yang pasti, ia bukanlah orang biasa, pikirnya. Para murid di sekitar yang sejak awal mengira keduanya Yakuza, kini hanya bisa bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Di dalam kelas 111, pria berkacamata hitam itu memperkenalkan diri sebagai ayah dari Kitano Seiichiro. Guru Shiraishi yang tampak gugup segera mempersilakannya duduk, lalu melanjutkan pembahasan mengenai pertemuan orang tua dan guru. Ia berkata, sebenarnya tidak banyak yang perlu dibicarakan, sebab Kitano memiliki nilai yang bagus, serta sopan santun yang sangat baik. Ayah Kitano tertawa senang mendengarnya, merasa ingat sesuatu. Tiba-tiba ia berteriak keras, membuat tak guru terkejut. Ia buru-buru meminta maaf, karena lupa melepas kacamata hitamnya, menganggap itu sebagai sikap tidak sopan dari dirinya. Ia tak menyangka kenapa dirinya bisa lupa. Kitano yang duduk di belakang hanya berkomentar santai bahwa ayahnya terkadang memang seperti orang bodoh. Ayahnya berusaha menenangkan diri, lalu kembali meminta maaf dan menjelaskan bahwa sinar matahari terlalu kuat untuk matanya. Ia kemudian melepas kacamatanya. Arisa yang tidak ada membuat tatapannya semakin tajam, menyerupai seorang Yakuza. Pak Guru Shiraishi langsung membenalak, terlihat ketakutan. Ayah Kitano menjelaskan bahwa saat cuaca cerah, ia cenderung menyipitkan mata, sehingga membuat orang-orang di sekitarnya ketakutan. Lalu ia pun tertawa dengan lepas. Pak Guru Shiraishi hanya bisa ikut tertawa kaku. Dalam benaknya ia berpikir, ayah Kitano malah terlihat lebih tidak menakutkan jika tetap memakai kacamata. Di ruang kelas 17, Murakami, wali kelas Ryoko, terlihat akrab dengan ayahnya. Ia baru mengetahui bahwa ayah Ryoko adalah seorang instruktur Kobudo. Tak heran jika tubuhnya begitu besar. Ayah Ryoko balik memuji bahwa tubuh Pak Guru juga terlihat luar biasa. Lalu bertanya, apakah ia terlibat dengan sesuatu? Pak Murakami sedikit malu, mengaku bahwa ia memang berlatih karate dan kebetulan menjadi penasihat klub karate di sekolah. Ia lalu berbahasa basi, menawarkan jika Ryoko ingin bergabung. Ayahnya hanya menjawab bahwa Ryoko sepertinya tidak tertarik, lalu tertawa, disusul Pak Murakami yang ikut tertawa keras. Di sampingnya, Ryoko hanya heran melihat keduanya berbicara sambil berteriak. Singkat waktu, Ryoko yang sedang berjalan di lorong berpapasan dengan Kitano lalu menyapanya. Ia bertanya, apakah pertemuan orang tua dan guru Kitano juga dilakukan hari ini? Kitano mengiyakan, menambahkan bahwa biasanya murid dengan nama berawalan huruf K dijadwalkan pada hari kedua. Ryoko merasa itu bagus, karena sekarang mereka bisa pulang bersama. Ia melanjutkan bahwa Ikuko tidak ada jadwal pertemuan hari ini, jadi sudah pulang lebih dulu. Kitano yang penasaran, bertanya di mana ayah Ryoko. Ryoko menjawab bahwa ayahnya masih di kelas untuk saling mengenal atau semacamnya, jadi tidak perlu untuk menunggunya. Ryoko lalu bertanya, apakah Kitano akan menunggu ayahnya? Kitano menjawab tidak perlu,
karena ayahnya sudah bilang dirinya bisa langsung pulang duluan saja. Namun Ryoko kembali memastikan apakah sebaiknya mereka menunggu ayah Kitano. Kitano yang agak bingung malah balik bertanya soal ayah Ryoko. Ryoko hanya menjawab bahwa tak perlu mengkhawatirkannya, karena semakin sedikit ia berada di dekat ayahnya, semakin baik baginya. Di sisi lain, Ryoko sebenarnya selalu ingin tahu seperti apa ayah Kitano. Ia pun bertanya, apakah ayahnya mirip dengan Kitano? Kitano tidak bisa menjawab. Menurutnya, hal itu susah untuk dijelaskan. Ryoko terdiam sejenak, terlihat berpikir. Lalu bertanya lagi dengan pertanyaan berbeda. Apakah ketika ayah Kitano berjalan di jalan, ia bisa lebih cepat sampai tujuan? Kitano sempat bingung. Namun setelah dipikir-pikir, ia mengakui bahwa ayahnya memang sering mendapat ruang di jalanan yang ramai. Seakan orang-orang memberi jalan begitu saja. Ia pun menganggap itu sebagai semacam fitur khusus darinya. Ryoko yang mendengar itu langsung paham dan semakin yakin bahwa ayah Kitano pasti mirip dengan Kitano sendiri. Di suatu area sekolah, ayah Kitano berjalan seorang diri. Langkahnya tenang, namun pikirannya dipenuhi dengan rasa heran. Karena seharusnya tadi itu menjadi pertemuan yang ramah. Tapi para orang tua hanya terdiam tanpa sepatah kata pun. Ia pun memutuskan untuk tak perlu berlama-lama tinggal di sana. Di tengah lamunannya, tiba-tiba ia menabrak seorang siswi. Kacamata hitamnya terjatuh. Siswi itu buru-buru meminta maaf, lalu menatap wajah ayah Kitano. Tatapan tajam tanpa kacamata membuat wajahnya terlihat semakin menakutkan. Ia hanya berkata singkat bahwa tak apa, karena dirinya juga kurang berhati-hati tadi. Namun kedua siswi itu langsung membelalak, lalu berteriak keras ketakutan ketika melihat wajahnya. Di tempat lain, Heizo yang mendengar teriakan itu langsung waspada. Ia pun segera berlari menuju sumber suara, yakin bahwa teriakan perempuan seperti itu pasti menandakan sesuatu yang serius. Sesampainya di sana, ia melihat siswi tadi menunduk ketakutan, berulang kali meminta maaf sambil memohon agar tidak dibunuh. Ayah Kitano berdiri kebingungan, mencoba menenangkan situasi. Namun tiba-tiba sebuah teriakan terdengar dari samping ayah Kitano. Heizo melesat cepat dan melancarkan tendangan ke arah ayah Kitano. Untungnya, serangan itu sempat dihindari. Heizo berteriak lantang, menyuruh para siswi itu segera berlari menjauh dan menyerahkan masalah ini kepadanya. Perhatian murid lain sekitar sontak tertuju pada Heizo dan ayah Kitano. Kembali mengira mereka tengah menyaksikan dua orang Yakuza yang siap bertarung. Ayah Kitano menatap Heizo dengan kebingungan. Sementara itu, Heizo sudah memasang kuda-kuda, menegaskan bahwa ia sejak awal sudah menduga pria ini bukanlah orang biasa. Dan kini, menurutnya, ayah Kitano akhirnya memperlihatkan sifat jahatnya agar semua orang bisa melihat. Heizo berkata lantang bahwa ia tak tahu alasan kenapa seorang Yakuza memutuskan untuk menguasai sekolah ini. Namun, dengan tekad bulat, ia tak bisa membiarkan kejahatan menyusup ke tempat pendidikan puterinya. Dengan penuh keyakinan, Heizo melanjutkan, mengumumkan bahwa atas nama Kobujutsu aliran Koiso, dirinya akan mengalahkannya. Ayah Kitano hanya diam, kebingungan dengan semua penjelasan yang sama sekali ia tak mengerti. Di tempat lain, Ikuno menyapa Ryoko dan Kitano, menanyakan apa yang mereka lakukan di sana. Ryoko menjawab bahwa mereka sedang menunggu ayah masing-masing, karena hari ini ada pertemuan orang tua dan guru. Sungguh kebetulan, ucap Ikuno. Ayahku juga ada di sini untuk menghadiri pertemuan. Ryoko sedikit terkejut. Kitano menambahkan bahwa memang nama mereka saling berdekatan. Ryoko tersenyum menatap Kitano, mengatakan betapa kebetulannya ayah mereka bertiga ada di sekolah hari ini. Namun, senyumnya perlahan memudar, wajahnya menegang ketika firasat buruk menyelinap ke dalam pikirannya. Di tempat lain, para siswa berlarian dengan antusias ketika mendengar kabar dua orang Yakuza tengah bertarung.
Mereka bergegas menuju sumber keributan bersama teman-temannya. Tak jauh dari sana, seorang pria memperhatikan mereka. Pak Guru Shirataki berdiri dengan wajah serius, tubuhnya tampak sigap. Apa yang akan dilakukan Shirataki selanjutnya? Akankah ia ikut terlibat dengan pertarungan dua yakuza itu? Saksikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Plot Pixel.